Next. Ini yang tadi ya, masih dipakai buat ibadah Bahirdar. Bahirdar juga ya menjadi satu kesatuan ya, baik dari Ortodok ataupun karena kalau di Ethiopia itu 70% adalah Ortodok dan sekitar 15 atau 20% itu adalah Muslim dan Katolik hanya sekitar 5% gitu ya, dan sisanya ada Protestan dan lainnya gitu. Nah, Bahirdar ini juga termasuk salah satu yang kota yang tua juga dan juga cukup penting ya di sebelah utara. Next. Ini udah jauh dari Addis Ababa berarti ya? Ya, ini sebelah utara semua gitu ya. Tapi mereka kalau yang Addis Ababa kan dia ibu kota, mungkin Inggrisnya bagus. Tapi begitu udah masuk kita traveling ke kota yang agak jauh gitu, Inggris bahasanya oke. Bahasa Inggris ya di sana kita memang agak sulit kalau lokal sendiri tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi Swahili ya banyak, atau Amharic gitu. Swahili itu bahasa pemersatu Afrika, sehingga tidak hanya di Ethiopia tapi juga Kenya dan Afrika Timur lainnya ataupun Barat itu banyak menggunakan Swahili, tapi juga kalau Afrika itu pasti kalau Ethiopia itu pasti Amharic gitu. Nah itu cuma mereka kalau di tempat-tempat spot-spot yang sudah turistik itu pasti mereka banyak yang ngerti ya bahasa Inggris gitu. Karena istilah kata nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu parah banget gitu ya. Ya, dominan turis itu dari Itali, Europe ya, banyakan dari Europe, US dan juga Israel juga banyak. Negas satu kota yang penting juga buat kaum Muslim untuk pilgrim journey di Ethiopia. Next ya. Wah, ada gunung juga ya, Gunung Simien. Wah, ini makin menarik ya, landscape-nya keren banget. Tadi udah tempat yang paling rendah, sekarang kita naik tempat tinggi nih, rooftop of Africa loh. Ya sebenarnya sih sebelum ke Bahirdar itu pasti akan lewatin Simien Mountain ini ya. Kalau kita kan selalu mengira bahwa Ethiopia itu gersang, gurun-gurun gitu kan, sulit air dan mungkin tadi dibilangnya pernah terjadi tragedi kemanusiaan, kelaparan gitu ya. Tapi itu sebenarnya tidak di entire country gitu ya. Saya pernah ya mengunjungi camp-camp para pengungsi itu lebih banyak di wilayah timur, di mana perbatasan Somali dan Ethiopia itu dulu memang terjadi kasus kayak busung lapar ataupun itu terjadi di situ gitu, bukan di entire keseluruhan negaranya gitu. Nah, ternyata kan Ethiopia itu subur gitu ya, bisa ditanami banyak macam even kopi sendiri grow there gitu kan. Nah ini Gelada baboons, ini ya babonnya binatang ya? Ya ini liar kalau kita kayak kita di Bali ya, dia salah satu endemik yang otentik di Simien Mountain ini gitu. Cuma agak agresif juga sih gitu ya. Jadi kalau kesini ya kamera ataupun itu disimpan lah di tas gitu ya. Karena dia suka iseng juga gitu. Ini temennya si Lucy ini ya. Iya. Kita lanjut nih. Awas National Park. Wah, ini kalau lihat dari view-nya sih untuk menuju ke sini sulit gak nih? Biasanya ada four-wheel drive ya. Semuanya kita banyakkan di sana wisata darat itu menggunakan four-wheel drive. Ethiopia mempunyai beberapa national park gitu kan. Yang salah satunya ya ini Awas National Mountain Park inilah gitu. Yang kita juga bisa melihat aliran Sungai Nil juga di sini. Oh, ada beberapa national park ya untuk ini ya, Ethiopia ya. Ya. Lower Valley.
Ini adalah hal-hal yang bisa itu ya kayak dan akil depression itu masuknya ke sini lah gitu. Oh. Ya, next. Ya, buat foto sih asik banget. Oke, next kita Bell Mountain National Park. Wah. Ya kalau dulu mungkin kalau untuk safari itu di Afrika itu memang identiknya itu tidak Ethiopia gitu, tapi Bali National Park ini dibilangnya adalah ya kalau mau safarinya Ethiopia ya di sini gitu. Jadi ya banyak endemik wildlife yang spesial Afrika yang bisa ditemukan di National Park ini. Gitu. Oke. Binatangnya pasti kalau ini banyak juga kalau Afrika ya pasti ya. Tapi nggak sebagus ini ya South Africa gitu ya. Kalau untuk safari tidak hanya di South Africa ya, Kenya, Tanzania itu juga bagus safari ya. Wah. Ethiopia juga memiliki tipikal endemik yang mungkin nggak dipunyai oleh beberapa negara di Afrika gitu ya, dan salah satunya babon ataupun serigala itu gitu yang ini bisa ditemuin di biasanya kalau Sis Evi nih kalau kunjungan begini nih kita masuk ke fauna begini nih ini mesti ada guide apa sendiri atau gimana? Kita pasti akan didampingi oleh ranger gitu ya, karena dan itu di National Park kita harus mendaftarkan diri dan nanti dia akan menyertakan kita dengan ranger gitu ya yang iya kayak gini kan nih, waduh, kalau ketemu singa begini kan serem juga kita kan kalau nggak tahu caranya ya. Nggak apa-apa, kan ada itunya apa kalau namanya game drive ya kalau kita mau lihat safari gini. Kita mau hunting binatang itu disebutnya game drive gitu. Jadi aman dan itu ada drivernya juga yang khusus. Kita tidak boleh bawa sendiri gitu mobil. Jadi cuma di National Park register dan nanti mobilnya mobil. Sewa berapa tuh sis? Gambaran aja kurang lebih roughly. Oh saya nggak pernah sewa seperti itu ya. Maksudnya gini, kalau kita paket per paket ya turnya gitu. Tidak bisa satuan sewa mobil itu tuh enggak gitu. Berarti kita harus bikin next kalau itu kita bikin paket kayaknya. Cuma nama pergi masih Sevi kayaknya asik juga nih. Next time kok. Next time habis pandemi. Abunaya Matagu Church. Wah, ini gedung bangunan tinggi sekali nih. Ini ada maksudnya gereja di atas bukit gini. Ini sangat unik dan kalau kita mau ke sini kita harus climb gitu ya, dan itu membutuhkan kekuatan fisik yang baik, jadi tidak boleh sembarangan gitu ya, apalagi kalau yang punya vertigo atau itu lebih baik jangan gitu, karena ini memang sangat berbahaya. Even ada juga sih kecelakaan di sini gitu ya. Jadi ini adalah salah satu gereja ortodoks yang cukup tua juga. Jadi lobang itu tempat ininya ibadahnya gitu? Ya. Ya tempat itu ya. Oh nice. Dan itu masih dipakai sampai sekarang. Wow. Ini kayaknya lebih menarik nih. Blue Nile. Ya, kalau kita bicara Sungai Nil, mungkin kita selalu berpikir itu ada di Mesir aja gitu. Tapi kan juga alirannya itu begitu banyak ya, termasuk ke Uganda dan juga ke Ethiopia, dan masing-masing mengklaim itu yang the most important Nils gitu kan gitu. Tapi dia akan membentuk satu waterfall yang beda-beda antara yang tipikal yang di Ethiopia begitu dan juga di Uganda itu sangat unik ya, lain-lain begitu. Menarik. Yes. Lake Tana, wah landscape lagi nih. Ya di Lake Tana juga kita bisa lihat berbagai macam spesies, termasuk buaya dan juga hipo ya, itu kadang-kadang suka muncul di situ gitu.
Kadang kita lagi naik perahu, tiba-tiba sebelah kita hipo gitu. Shock enggak, itu ada dia jamnya ada. Biasanya pagi hari gitu. Oh, ada jam-jamnya, kayak jam ngopi kita lah ya. Oke, Arba Minch. Ya, Arba Minch itu menjadi satu kota yang hub ya setelah Addis Ababa. Di sini dia cukup penting Arba Minch ini untuk mencapai kota-kota di sebelah selatan. Ini udah dan Ethiopian Airlines terbang domestik ke sini dari Addis Ababa, itu ada penerbangan ada domestik juga ya. Dan juga bisa ditempuh jalan darat. Misalkan ya si Sevi tahu lah ya orang Indonesia ya biasanya kan gitu kan. Hotel-hotelnya oke juga, ada juga yang sama kayak Addis Ababa yang tadi di-share itu, hotel-hotel kayak kota-kota kecil yang kita ngomongin ini. Di Arba Minch masih ada ya hotel bintang 4 itu ada, dan juga udah kebanyakan kalau udah ke selatan itu adalah resort gitu. Resort bukan hotel lagi. Jadi karena ini udah remote area bisa dibilang gitu ya. Kalau Arba Minch itu perbatasan antara mau ke selatan dan juga balik ke Addis Ababa. Ya, Konso ini salah satu kota sekitar 2,5 jam dari Arba Minch jalan darat ya. Jadi kalau kita dari Addis Ababa mau start ke wilayah selatan, itu biasanya pesawat turun di Arba Minch dan harus kita ganti 4-wheel drive, tunggu di situ di Arba Minch ya, dan mulai ke Konso dan wilayah Omo Valley lainnya gitu. Kalau itu adalah situs domestic flight, baru dia pakai mobil, jadi supaya nggak terlalu capek juga untuk di mobil ya. Kalau di jalan darat terlalu capek. Ini juga jadi kayak badan kita capek juga, udah bosen juga gitu ya di jalanan. Enggak juga sih, tergantung ya, kita bisa punya pilihan gitu. Saya pernah menjalani jalan darat juga gitu dari Addis Ababa, dan itu sangat menarik dan kita banyak juga melihat lainnya gitu ya, termasuk Rastamania. Kalau itu ada di sekitar sebelum Arba Minch menuju Addis Ababa, itu perkembangan musik reggae itu ada basisnya ada di situ gitu. Jadi kalau mau lihat ke tempat kelahirannya Bob Marley ya, mesti jalan darat dari Addis Ababa ke wilayah selatan. Oh, I see. Nah, ini Konso nih. Ya, Konso lumayan cukup besar kotanya, dan juga dia masih memiliki pengaruh dari Italia ya, di mana juga masyarakat terutama ibu-ibu masih menggunakan baju yang digunakan oleh cewek-cewek Italia pada zaman dulu, itu masih digunakan di sini, dan inilah tipikal rumah tradisionalnya kalau lihat dari udara tuh seperti itu tuh. Oh, dia masih pertahankan untuk rumah seperti dia masih pertahankan ya? Ya masih, dan masuk ke UNESCO loh. Wah, nih bagus nih pasti. Seperti kalau kita di sini mungkin seperti di Wamena itu bentuk rumahnya. Oh, berarti kalau gitu gaya orangnya suku-suku dong ya? Ya. Oh, ya kayak gini nih. Kita ketemu langsung nih sis kayak gini nih. Yes, itu di wilayah selatan kita akan melihat begitu banyak suku suku tradisional yang mendiami Omo Valley ya. Di situ ada Omo National Park, itu di sana banyaklah tersebar baik itu suku Mursi, suku Hamar, ataupun suku Ari yang tinggi-tinggi orangnya itu banyak kan di sini. Next. Oh, jadi memang ini ya ketemunya akan seperti. Wah, ini by the way ini foto si Sevi nih. Yes, itu foto saya sendiri, dan ini udah terbit juga di beberapa media internasional di UK dan The Times, Daily Mail juga ada. Ini adalah suku Mursi. Ini harus kasih tepuk tangan nih, sobat kota nih. Aduh, ini baru nih. Ya kan, fotonya bisa sampai masuk majalah Time, Ibu ya.
Yes. Keren banget. Ya mungkin saya bisa dibilang saya bukannya ini ya, tapi mungkin saya pertama yang orang Indonesia yang berencounter dengan suku Mursi ini, dan saya menganggap suku ini adalah suku yang paling agresif yang pernah saya temui ya gitu. Oh ya? Ya, dan juga matre gitu ya gitu. Dan Yalah. Ini cewek nih spesial juga nih Bro Budi ya. Cewek ketemu suku agresif, moto-moto lagi nih. Gimana nih Bro? Kita masa kalah sama cewek nih? Besok yang terbang deh. Jadi, kalau fotonya sampai capek ngelihatnya ya, itu bibirnya tadi. Kita yang capek. Lagi ngapain nih? Lagi ngapain? Lagi panggilan alam itu? Ini suku Ari dan juga dia ada suku Hamar, laki-lakinya memang terkenal tinggi-tinggi dengan postur tubuh yang nggak ada yang gemuk-gemuk di sini tuh, laki atau perempuan nggak ada gitu ya yang badannya gemuk gitu. Dan juga ini kenapa dia banyak megang AK-47 gitu ya kemana-mana itu karena salah satunya selain menjadi mas kawin bagi seorang laki-laki sana, itu juga untuk masalah security, karena kadang-kadang suka karena dia berbatasan dengan South Sudan ya, dan juga perang antar suku itu masih sering kali terjadi di sini, terutama Tunggu sis. Ini tadi saya pertegas lagi. Ini AK-47 ini jadi mas kawin. Ya, salah satu kalau laki-laki mau merit itu kadang-kadang mereka selain ngasih, jadi balik lagi ke yang tadi ya, kayak suku Mursi, laki-laki harus memberi mas kawin perempuan minimal itu semakin besar plate piringan yang bisa dia bawa, itu akan semakin besar, semakin banyak sapi yang laki-laki harus serahkan mas kawinnya gitu ya. Dan semakin besar itu dibilangnya semakin cantik gitu kan. Nah selain itu dia juga harus mempunyai senjata untuk melindungi keluarganya gitu ya. Dan AK-47 itu biasanya di supply itu banyak kan di perdagangan, di perbatasan. Nah, terus nih, ini kalau ini cukup uniknya kan, ini kan sis Evi yang foto gitu ya. Foto mereka itu ini diem-diem apa mereka suruh foto apa gimana? Apa kan agresif ya? Ini bahaya nggak ini? Kok berani sih sis Evi ini? Gimana nih? Enggak, sangat aman ya untuk turis gitu, dan karena mereka sudah mereka sudah sangat familiar dengan turis gitu ya. Justru kalau kita mau melakukan foto itu dia akan dengan sangat senang hati dan bergaya terus-menerus gitu ya. Karena dengan harapan dia akan mendapatkan uang. Dan untuk satu pose itu 5 ber itu sekitar 5.000-nya kita lah gitu ya. Satu gitu. Dan kalau foto seperti itu, grup foto itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan anaknya 3 gitu, saya mesti bayar berapa? 5 ber kali 7 kali berapa klik saya foto gitu. Gitu Bro Budi. Ini jangan lihat dari kelihatannya suku terbelakang, dia tahu duit juga ternyata ya. Iya, tahu duit. Duit emang agak mengenal ya, agak mengenal suku gitu ya. Suku, dia pikir ini kayaknya bajunya begini, ternyata tahu duit juga. Iya, bisa ditawar nggak itu sis Evi? Bisa ditawar nggak? Kan ini paket nih banyak orang gitu kan, boleh nggak di separuh gitu? Kita bayarnya 20.000 aja bisa nggak? Gitu. Dia bisa ngitung bro. Itu gini, kadang-kadang kita harus kayak tour leader itu harus negosiasi dulu ke mereka gitu. Cuma kadang-kadang mereka tidak kalau kita nawar ini ya, terus besokannya itu akan lupa lagi dan kita akan harus menawar lagi dengan dari awal lagi gitu. Jadi tidak sama setiap hari gitu. Dan
Ya ini kalau Bro Budi, kalau ini mah jangan ditanya, cewek aja udah kalah nawarnya. Tapi itu terjadi di suku Mursi aja ya, yang memang dia sangat-sangat komersil dan agresif juga sama tamu gitu. Dalam artian agresif bukan ini ya, yaitu minta dipoto sebanyak-banyaknya karena dia pengen dapat uang sebanyak-banyaknya dari kita gitu kan. Jadi dia tahu istilah kata sebenarnya turis juga banyak yang kesini untuk foto mereka gitu ya? Iya banyak sekali. Jadi aman juga lah. Dan selalu didampingin ranger lah kalau kita pergi ke sini ya? Ya, dan itu salah satu syarat dari national park-nya, itu udah protokol. Tidak usah khawatir, Bruno. Safe. Ya, jadi aman ya. Walaupun serem ya. Kita kesini kan, main foto aja gitu kan. Fotonya suruh bayarnya mahal lagi. Tinggalin kameranya. Nanya fee-nya Ranger berapa tuh katanya? Fee-nya Ranger mahal nggak, Sis? Fee-nya Ranger-nya itu ya sekitar, karena kadang-kadang kalau kita kesini itu kita menginap ya di National Park karena sangat jauh ya gitu. Dan kita membangun camping atau kita tidur di resort. Nah, itu hitungannya per hari itu mungkin kalau dirupiahin sekitar 350 gitu atau 300 gitu. 350.000 rupiah. 300 sampai 350. Ya, 350.000 rupiah. Yes. Nggak terlalu mahal ya. Nggak terlalu mahal. Itu kayak fee tour leader yang main dipotong. Dan Oke. Nah, ini lanjut nih. Ini ini cewek nih ya. Kenapa nih KDRT nih, Sis? Di sana ada tradisi namanya bull jumping, di mana setiap laki-laki sebelum disunat, sebelum akil balik gitu ya, di mana setelah menunjukkan akil balik dia akan melakukan bull jumping itu. Sapi-sapi yang dimiliki oleh orang tuanya dijejerkan dan dia itu harus melompati sapi itu dengan bertelanjang baju gitu ya, dan itu harus lolos gitu ya, harus berhasil. Kalau enggak ya dia tahun depan harus mengulang lagi gitu. Maksud telanjang baju doang, atas doang, nggak semuanya gitu? Ya, bugil semuanya lah pokoknya. Semuanya langsung jadi lompat cowok-cowok gitu ya? Ya, biasanya cuma satu orang. Kalau kayak kita tuh mau disunat perayaan, salah satu prosesi perayaan sunatan gitu sebenarnya gitu ya. Jadi disunat sebelum bentuknya disunat dia lari dulu gitu. Ya, harus gerak dulu. Itu gitu, melompatin sapi gitu kan. Dan juga ada tradisi namanya rapping ya, memukul perempuan ini dengan tari-tarian dulu, dia menari-nari dulu, terus akhirnya lakinya pakai kayak bukan rotan ya, apa sih, dahan kayu gitu untuk memukul perempuan. Kalau kayak pergi ke sini nih, ini kita mesti nginep di tempat mereka gini, atau kita one day trip, pergi pagi sore pulang balik hotel aman gitu begitu, atau kita harus nginap di tempat yang seperti ini? Ada pilihan, ada yang di resort ya, setelah itu balik ke resortnya. Ada juga yang senangnya ya menginap sedekat mungkin dengan kampung mereka, itu ada. Jadi tetap ada pilihan itu. Kalau balik ke resort, memang daerah situ juga ada lah ya. Dan resort sendiri menyediakan berbagai macam tipe ya, baik itu mau tidur di resortnya ataupun ada camping ground-nya gitu, itu bisa gitu. I see. Nah, ini saya juga Ethiopia ini terkenal sama minuman kopi. Yes. Bener ya? Wah, nih kopi Ethiopia, Pak. Karena saya kemarin dari China juga sama tuh. Ya tahun lalu, bukan tahun ini tuh kan. Tahun lalu dari China sama. Di Starbucks ini ada ini kopi Ethiopia. Tapi Ethiopia ya, wah enak ya dia bilang. Memang kan ada sejarah Ethiopia kan dari kopi ini kan dari Ethiopia ya, Sis ya. Ya, Ethiopia mengklaim dirinya bahwa dia the origin of coffee atau the house of coffee
dunia gitu, terutama Arabica ya di sini kan gitu. Dan juga untuk wisata kopi itu udah cukup berkembang di Ethiopia, apalagi dengan maraknya bisnis kafe-kafe kopi di seluruh dunia itu, jadi sangat membuka wisata kopi yang ada di Ethiopia, dan itu cukup mempengaruhi promosi dan branding kopi Ethiopia sendiri itu. Mungkin Indonesia jadi salah satu wisata di Ethiopia ini, kopi ini benar-benar diangkat sama dia. Ya. Wow, berarti dia ada kayak Jepang kali ya, ada kalau Jepang kan ada tea ceremony gitu ya. Kalau di Ethiopia mungkin coffee ceremony juga ada. Ya, benar sekali bahwa coffee ceremony itu menjadi salah satu ritual yang mengiringi berbagai tahapan hidup ya dari orang Ethiopia sendiri, dari yang informal maupun formal event ataupun diplomatic event dengan berbagai kelasnya gitu, itu pasti ada coffee ceremony, dan hampir setiap rumah dia punya set untuk melakukan coffee ceremony itu hampir. Dan kalau kita diundang ke rumah dan dia melakukan membuat kopinya dengan set coffee ceremony, itu sangat experience yang berharga ya. Sangat dihargai, kita datang bertamu, itu that's worth it to try ya. Next ya, mungkin lihat di next slide berikutnya. Next slide. Ya, seperti inilah coffee ceremony dengan berbagai processingnya. Biasanya dia dari bijian ya, disangrai di depan kita gitu, ntar dia proses sendiri. Jadi istilah kata nggak bisa tuh berbudi itu kita minum kayak Starbucks langsung blok itu pelan-pelan di depan kita, jadi bikin capek-capek gitu kan. Betul. Nunggu dulu tuh ada upacaranya ya. Ada upacaranya. Nah ini dia minum kopinya emang kecil-kecil gitu ya, dia gelasnya ya? Ya. Berarti espresso lah ya? Ya, seperti itu. Dan sangat kopinya ya otentik lah ya, dan should try. Iya, kalau kita kan sekarang di Indo kan sekarang lagi rame nih minum kopi. Orang suka tampilannya, oh iya nih mesin kopinya lamar suku gitu ya. Mesin kopinya ini yang dipakai Starbucks. Kalau ini ya benar-benar dia otentik banget, dibikinnya gitu kan. Wah, ya, sangat tradisional. Ngelihatnya nafsu nih saya nih, pengen ngopi aja nih. Satu lagi Bro Enoch, selama coffee ceremony ini dihidangkan tuh tantangannya tidak boleh ngomong yang jelek-jelek. Oh gitu? Jadi ini serius ini. Jadi kalau mereka lagi menuangkan kopi segala macam itu, ngobrolnya sambil nunggu itu nggak boleh ngomong yang enggak. Jadi harus yang bagus-bagus gitu. Oh, jadi nggak boleh ngomongin orang tuh, nggak boleh gibah gitu ya, nggak boleh ngomongin orang gitu. Nah, kita ngomong yang baik-baik, pokoknya ngomongin tempat. Lambe turah nggak boleh di situ kalau lagi ngopi. Oke, kita lanjut kita
tadi udah ngomongin kopi, sekarang kuliner nih. Orang Indonesia nih selalu paling senang kalau begitu kuliner. Ya, biasa juga sekarang udah model baru nih, kalau mau foto, kalau mau makan, foto dulu, gitu ya. Nah, kulinernya cocok nggak nih biasanya nih sama orang kita? Ya, si Sevi mungkin udah biasa trip sono, udah 10 tahun lebih bolak-balik. Cocok nggak sih sama orang kita? Kalau saya sih karena saya ini ya selalu menerima tantangan apapun gitu ya, jadi saya sangat menikmati kuliner di Ethiopia gitu ya, karena di situ juga ada selain kita hanya budaya makan, tapi juga kita bisa membangun komunikasi dengan local people gitu. Itu sensasinya sangat gitu, apalagi kalau kita diundang makan ke rumah lokal gitu ya, local people, itu banyak hal yang bisa terbangun dari situ gitu. Iya, masih seru banget. Emang mereka bisa tuh ya. Bagi orang Indonesia saya rasa nggak terlalu sulit ya. Memang injera ini kan ya mungkin kalau experience pertama agak surprise gitu, karena kadang-kadang agak asem ya. Itu tergantung dari restorannya. Semakin kalau di Addis Ababa mungkin udah banyak pilihan restoran injera gitu, dan juga Western menu juga banyak gitu ya, karena banyak ekspatriat di sana. Tapi kalau di daerah luar kota gitu ya, itu pasti banyakan makanan lokal gitu. Kalau Bro Budi cocok nggak makanan Ethiopia nih? Cocok lah untuk lidah Indonesia karena kan dia bumbunya juga kuat ya, kayak India gitulah ya si Sevi ya. Yes. Jadi seru lah makanannya. Kalau injera itu asam-asam, jadi kayak apa namanya, canai tapi agak asam karena ada model yang digulung, nah kayak gitu yang. Oh, ini kayak proses fermentasi di situ gitu kan. Dan ini sangat sehat ya. Yes. Sehat nih ya. Ya sehat. Dan kayak kanebo kadang-kadang kalau dari jauh ya. Kalau posisi lapar nih, kalau sekarang udah lama di sana, pas balik Indo, kalau lagi lapar banget, lihat kanebo mirip sama ini ya. Iya betul, apalagi pas puasa. Tapi cocok lah untuk lidah Indonesia. Cocok, berarti cocok. Kalau gitu nasi juga ada nasi nih. Nasi ada. Oh iya. Banyak restoran selain ini ya, local food juga, restoran luar negeri banyak ya, terutama di Addis Ababa. Makanan Indo biasa kan kalau kita bikin orang travel nih, orang tour nih, biasanya kan kalau nanya nih insentif, kalau pergi kan selalu nanya, ada nggak makanan Indonesia di situ? Jadi misalkan tuh pergi trip 8 hari, ada 2 hari, 3 hari makan makanan restoran Indo, ada nggak di sana? Belum ada kali? Indonesia belum, tapi Chinese restoran banyak banget. Oh, Chinese restoran banyak. Banyak banget. Ya, buat yang nonton di sini mungkin bisa buka peluang usaha di sana, restoran Indo. Ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong, si Sevi, kalau di sana untuk GSM, online, telepon, internet oke nggak sih? Ini kan istilah kata kita kan pandangannya Afrika kayaknya udah agak jauh terbelakang gitu ya, pikiran kita gitu ya. Nah ini sebenarnya online oke nggak, internet atau kita WA atau kita mau upload sosmed, bisa lah di sana? Bisa banget, sangat kenceng ya, tergantung dari dia biasanya kita harus register dulu. Itu biasanya kita di airport langsung lah kita beli SIM card yang didaftarkan dengan paspor gitu. Jadi istilah kata internet jangan khawatir. Jadi kalau kita kuliner, foto masih bisa upload ya. Ya. Oke itu. Sip. Oke, nah sekarang kita lihat lanjut nih si Sevi nih. Minum kopi Ndabo bread. Oh, ini rotinya dia nih ya. Makanannya ini rata-rata halal lah ya. Halal ya. Oke. Karena dia masih 50-50 sama ini ya, Muslim ya. Lumayan kuat juga. Jadi yang Muslim ini destinasi aman. Next ya. Ini oke. Wah, ini kue lapis nih. Kue lapis. Apa kue cocol nih? Kue lapis sama rendang di ujungnya. Ya, kalau konco ini kalau nggak salah dari fermentasi daun pisang kalau nggak salah ya, dia
Ini ada di sekitar selatan, kayak wilayah Konso itu kita masih bisa ketemu konco ini gitu. Oh, ini kayak makanan utama apa makanan pembuka atau dia dessert tuh? Kalau bagi lokal di Konso area atau Bena, itu masyarakat Bena itu dia makanan sehari-harinya itu. Gitu. Oh, Tapi itu ya. karena pembuatannya lama ya gitu, itu nggak sehari-hari sekarang ini gitu. Itu karena it takes time prosesnya gitu. Karena mesti difermentasi dulu gitu. Itu Panjang ya. hanya special event gitu sekarang ini. Lebih gampang Indomie lah ya, pop mie lebih gampang bikinnya. Ya Indomie juga ada di sana karena kan Indomie punya pabrik di Kenya kalau untuk Afrika dan juga Arab ya, itu base-nya dari Kenya. Wah, ini makanan Korea nih. Nggak sana. Daging sapi nih ya. Wah, kayaknya mantep. Daging sapi. Ini bener nih, nafsu banget ini nih. Nah, ini di restoran mahal atau restoran biasa nih? Apa semua ini ada rata-rata di semua restoran ada begini? Di lokal restoran banyak ya, ada pasti disajikannya memang seperti ini gitu, dipisahkan antara injera dan spice-nya gitu, rempah-rempahnya. Gitu. Mahal nggak sekali makan sih biasanya kalau itu? Nggak sih, murah sekali. Oh, berarti kan istilah kata kalau kita kan Indonesia bakminya 20.000 cukup nih, di ASEAN, negara ASEAN 20.000 cukup, begitu masuk Jepang jadi 100.000, begitu masuk Eropa 200.000. Nah, ini makanan dia sama kayak kita, 20.000-an gitu murahnya. Ya, bisa kita temukan rata-rata gitu dia. Tapi sekali lagi depend on which restoran ya, terutama yang di kota besar gitu kan. Oke, I see. Berarti sobat kota yang mau makan di Ethiopia aman ya, harganya juga aman. Nah, sekarang udah ngomongin kuliner segala macam. Nah, ini ngomongin kalau kita pergi ke sana, kira-kira paling enak berapa hari dan rutenya apa aja nih, Sis? Ya, baiknya sih kita harus memperhatikan kapan kita pergi, karena Ethiopia memiliki dua musim hujan dan musim panas ya, dan itu antara wilayah timur, utara, selatan tuh beda-beda gitu. Kalau ke daerah selatan itu bulan Juni adalah musim hujan yang cukup tinggi ya gitu. Beda dengan di Addis Ababa itu Juni masih panas gitu kan, dari bulan November ke Februari itu baru musim hujan. Nah, kalau kami biasanya itu minimal jalan-jalan di sana antara 1 minggu, paketnya ada 1 minggu, 10 hari, ada 2 minggu, gitu. Dan juga ada yang 15 hari. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di depan itu ya, gitu. Itu kalau mau ke wilayah utara yang mana banyak wisata sejarah dan juga wisata ziarah keagamaan, itu minimal 1 minggu. Kita harus minimal 1 minggu. Ya. Paling enak minimal deh ya, itu kayaknya juga harus bikin itinerary. Ini kalau pergi nih, enakan backpacker apa enakan ikut tour? Menurut Sis Evi, enaknya tempat begini gimana? Kalau kita punya waktu yang sangat sempit ya, lebih baik ikut tour. Gitu. Dan di Ethiopia begitu banyak penawaran tour. Mendingan ikut tour dan juga lebih aman lah ya. Jadi teman juga kalau sendirian, contohnya kita salah motret sembarangan gitu ya, nggak boleh, kita nggak dikasih tahu, repot juga ya sis ya. Ya. Oke, nah ini ada beberapa itinerary. Paling enak kita kalau kunjungan itu tadi kan ada sisi utara, sisi selatan. Paling enak bagaimana nih kunjungannya kemana dulu, dari tengah ke atas ke bawah apa paling enak? Kalau untuk orang awam dah yang pertama kali pergi paling enak, yang mesti ya harus dikunjungin dulu. Balik lagi tergantung kebutuhannya. Apakah biasanya kan kalau ada yang suka wisata sejarah ataupun sukanya
untuk keagamaan tujuannya ataupun budaya ataupun melihat yang seperti tadi saya bilang di daerah-daerah selatan itu tergantung ya. Tapi biasanya kalau punya waktu sekitar 2 minggu itu rute yang sudah jadi ya, dari Addis Ababa itu ke utara dan dia akan langsung ke selatan gitu. Oh, Biasanya seperti ke itu. Bahar dulu ya, ke Gondar dulu baru Ya, baru ke nanti ke selatan Arba Beach gitu kan, ke Omo National Park. Kalau ini dari timur, dia dari utara ke timur nih kalau yang sekarang lagi ada di screen ya. Daerah Dawa itu di timur, dan itu yang tadi kalau mau ke Harar itu dari daerah Dawa itu domestic flight dari Addis Ababa dan dilanjutkan ke Harar itu jalan darat. Oh, oke. Bro Budi ini kalau untuk pesawat aman deh ya? Komplit semua Bro Enoch. Jadi kalau transit connecting semua jalan gitu ya? Jalan semua. Ini kota-kota besar yang di Ethiopia komplit semuanya. Pesawatnya juga baru-baru semua. Jangan khawatir kalau soal itu. Nah, kalau ngomongin harga nih, kasih gambaran sedikit gitu. Kalau untuk harga tiketnya, kan lu di airline paling murah biasanya bulan berapa, promonya apa. Nah, itu gimana nih? Kalau yang kemarin dah, kalau pandemi ini ngomong dah. Sebelum pandemik ya. Tapi tadi pertanyaannya bulan apa gitu kan ya? Iya, bulan apa? Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Pakai kalender Indonesia apa kalender Ethiopia juga nih? Beda-beda kan kalender. Iya juga ya. Lu pakai kalender yang mana nih? Musim juga nih. Rata-rata ya Bro Enoch ya. Rata-rata sih kalau ke Ethiopia sih Addis Ababa ya, kalau tergantung tujuannya. Kalau plus domestik memang ya agak sekitar roughly aja ya. Ya, roughly aja termasuk domestik 17-an juta. 17 juta termasuk domestik? Iya, betul. Karena contohnya dari Addis Ababa ke Arba Beach itu yang ke selatan, itu yang gate ke selatan ya, Sis Evi ya. Itu lama juga itu penerbangannya, bisa 4 jaman gitu. Itu pakai pesawat yang propeller. Oke. Seru. Tapi kalau ke utara 2 jaman. Kulinernya juga harganya mirip-mirip sama orang Indonesia, sama harga Indonesia. Betul. Makanannya bervariasi. Ya, foto-fotonya kita bisa dapat foto-foto yang kayak Sis Evi tadi, keren banget. Nah sekarang oke lah, kita udah nafsu banget nih, udah pengen banget. Sekarang kita mungkin kita Q&A. Oke. Jadi Bapak Ibu yang di Zoom ini, ya, yang di Zoom atau kan yang di YouTube bisa langsung chat di live chat. Ya, nanti akan disortir sama tim dari Komko Wisata, ya. Jadi supaya memudahkan ya. Apa mungkin saya kasih pertanyaan yang tadi dulu kali ya? Yang tadi dulu, yang sebelumnya udah di chat nih ya, di chat nih. Ini ada pertanyaan. Kalau mau lanjut ke Kenya, nih dari sini nih, dari Addis Ababa nih ya, atau enggak dari kota kecil tadi, bisa nggak flight langsung ke Kenya gitu? Dari sini pakai Ethiopian Airlines, bisa nggak? Bisa banget Bro Enoch. Jadi Ethiopia Airlines itu adalah hub-nya Afrika. Jadi dari Addis Ababa itu terbang ke 60 kota di Afrika. Nairobi itu sekitar 4 jam dari Addis Ababa. Dan sebelum pandemi sih kita 4 kali sehari. Oke. Jadi semua kota di Afrika kalau mau digabung dengan tujuan negara lain komplit, semua ada. Oke, mantap. Jadi kalau awal tadi saya ceritakan bahwa untuk penerbangan domestik, intra-Afrika ada sekitar 60-an kota yang diterbangin Ethiopia Airlines. Mantap. Ya. Nah, Sis Evi nih, kan biasa Sis Evi biasa bawa grup juga dong. Orang-orang ini kan fotografer sering bawa juga kan. Nah, kasih roughly deh, nih banyak yang nanyain. Kasih deh bocoran sedikit gitu. Kira-kira biasanya estimasi biaya turnya tuh berapa sih? Di luar dari tiket pesawat? Saya biasa untuk sekitar
perjalanan 2 minggu ya, udah semua all include kecuali international flight itu sekitar di 3.500 US dollars. Itu $3.500 ya udah tinggal bawa diri aja pokoknya. Itu di luar dari tiket pesawat. Ya. Oke. Nah, itu sobat kota, 3.500 explore untuk satu negara Ethiopia. Mantap. 15 Oke. Nah, untuk kesananya nih, Sis, dengar-dengar katanya aman nggak sama penyakit virus, bakteri gitu, atau ya kita nggak ngomong COVID lah ya, kita ngomong misalkan Ebola atau itu aman nggak sih di sana? Kalau di kami pasti mensyaratkan ya, meskipun Ethiopia itu tidak Ebola ya, bukan pandemik Ebola, tapi kita sangat mensyaratkan peserta untuk melakukan vaksinasi yellow fever dan juga meningitis sebelum keberangkatan gitu. Kalau bicara masa penerbangan, memang selama ini kami sama Mas Budi ya, Ethiopian Airlines, gitu ya, dan tidak hanya di Ethiopia aja, tapi ke seluruh penjuru Afrika, saya pasti naiknya Ethiopian Airlines gitu. Karena selain memang mereka yang dominan ya, yang ada di sana gitu kan. Juga kalau ada apa-apa gampang nelpon Mas Budinya gitu kan, Mas ini pesawat delay atau cancel gitu. Iya, 24 jam ya Mbak Evi ya. Gitu. Openg banget nih ya. Minta tolong gitu kan. Ya, atau susah gitu kan nyari tiket. Jadi ya saya selalu lebih amannya dari Jakarta semua saya sudah manage ya ke Ethiopian Airlines. Oke. Berarti waktu dia nyampe, landing sampai di Ethiopia, vaksin dulu langsung ya? Ya. Dan 3.500 itu adalah udah termasuk domestic flight ya. Jadi 3.500 termasuk domestic flight. Kalau international flight-nya enggak ya? Belum ya? Ya, tinggal internasional. Karena klien saya itu bukan cuma dari Indonesia aja. Ya. Kadang-kadang kita ketemu di Addis Ababa sebagai meeting point. Jadi lebih baik saya lepaskan pesawatnya dari home base gitu. Tapi setelah di Addis Ababa sampai kembali lagi ke airport itu tanggung jawab saya. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang sudah dijawab ya. Kalender tahunan. Nah, kalender ini kalau dibilang nih, tanya dari Henny ya. Kalender acara tahunannya paling bagus kalau ke sana tuh bulan apa? Misalnya tadi kan ada seremonial acara ini, acara itu gitu. Paling bagus tuh, paling menarik sebenarnya bulan apa sih? Apa tiap bulan tuh ada aja acara-acara seremonial seperti itu? Kalau dari atraksi yang paling banyak dan juga keagamaan itu ada di bulan Januari ya, atau karena kalender dia beda sih itu Mas Budi mungkin, jadi setiap tahun tuh kita harus sebagai tour operator pasti akan melihat itu update ya, karena kan kalender mereka beda. Yeah. Biasanya sih kalau saya kalau ada perayaan Timkat itu menjadi satu poin plus sendiri ya, program yang Timkat tadi ya, perayaan Timkat ya gitu. Bacanya Timkat ya. Oke, nanti lidahnya agak ditelan dikit jadi Timkat gitu. Ya, perayaan Timkat ya. Oke, tadi kalau untuk yang lain banyak pertanyaan yang sebenarnya udah dijawab nih. Ideal pergi 15 hari paling ideal. Kuliner banyak kan cocok ya sama orang Indo. Acceptable. Ya. Tapi ya kita harus berani coba lidah kita kan, namanya adventure kan. Sobat kota boleh pergi kemana aja. Mungkin orang bilang ke Singapura biasa, Thailand biasa, China biasa, Jepang biasa, Eropa biasa, Amerika biasa. Tapi kalau masuk benua Afrika aneh kan. Jadi mesti coba, ini sesuatu yang baru seperti kayak dalam hidup kita tuh buku yang lembaran putih kosong, begitu dibuka isinya apa kita, ya nggak? Ya kan? Nah, jadi itulah. Ini sangat-sangat menarik banget. Oke, ini pertanyaannya banyak yang udah dijawab sebetulnya. Oke. Gini, yang di Zoom, ya Bapak Ibu yang di Zoom mungkin ada yang mau tanya langsung
sama Sis Evi atau Brother Budi, ya, mungkin mau nanya langsung bisa lambaikan tangannya. Ya, jadi mungkin akan di open mic, mungkin ada yang pengen tanya, tapi jangan komplain harga sama Brother Budi kemahalan gitu ya. Jawabnya dia. Ya, oke, kita open mic di sini. Siapa yang mau tanya langsung? Apakah ada? Halo, si Sevi. Ya, Apa kabar? tidak ada yang nanya Apa kali kabar? ini. Ini mah tour leader. Tanya dong kalau cewek solo traveling ke Ethiopia tuh aman nggak? Terus transportasi di sana gimana? Ya, as you know, saya masih di sini, berarti kan aman ya selama 10 ini. tahun ya Bu, buat ini. Ya, saya pernah juga untuk pertama kali sana itu saya melakukan itu sendiri ya, dan itu aman gitu. Even saya 1 bulan pada saat saya pertama ke Ethiopia itu saya menghabiskan waktu 1 bulan lebih di Ethiopia keliling-keliling, dan saya menggunakan berbagai macam transportasi gitu, baik transportasi umum, bus ya, dari Dair Dawa itu saya nggak sewa mobil, saya naik bus gitu. Even di perbatasan Jijiga dan Somalia itu saya naik bajai gitu kan, bajai gurun gitu. Keren. Dan itu bajai itu yang selalu diperiksa sama guard gitu ya. Malah masyarakat lokal yang sering diperiksa di checkpoint gitu, karena kan di sana banyak refugees dari Somali, sehingga kalau turis malah lebih aman gitu. Apalagi perempuan dan kita banyak Indonesia cukup dikenal gitu ya di sana sebagai the biggest Muslim country ataupun the most population gitu-gitu, dan juga terutama dari sarungnya itu sarung dikenalnya sama sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Jadi Sevi kalau ke sana buat orang sana bawain sarung aja dong ya, oleh-olehnya ya. Iya, itu salah satu itu kok. Ya. Mereka sangat senang kalau dibawain. Oke, Ibu Magdalena kejawab. Oke, thank you. Jawab ya. Oke, ini Bu, sorry, Sis Evi ada pertanyaan yang menarik nih buat Sis Evi nih. Di sini ada Ibu Varianti Gunawan ya. Ini masuk, misalkan Ibu Sis Evi kan udah sering bolak-balik selama 10 tahun bolak-balik di Ethiopia. Kalau balik ke Singapura kan suka ditanya tuh, dicantang di embarkasi gitu, 6 bulan terakhir ada Afrika. Oh, ya. Nah, itu suka problem nggak di sana? Nggak ada masalah ya. Saya udah membuktikan itu beberapa kali sebelum Ethiopian Airlines ada terbang ke Indonesia, itu pasti kita transit di Singapura gitu. Dan itu nggak ada masalah gitu. Meskipun ada beberapa klien saya juga takut ya, dia bilang nanti pulang dari Ethiopia nih, karena kita kan keliling Afrika bukan cuma ke Ethiopia dan ke negara-negara yang konflik kayak Sudan ataupun Kongo, kita we have there gitu. Oh, jadi aman. Kalau boleh saya tambahkan tadi ya soal visa ya, bilang, jadi nanti yes. Ya, lanjut gimana Bro Budi? Oke, kalau boleh saya tambahkan, jadi soal visa, gimana kalau udah datang ke Ethiopia nanti susah apply visa Europe dan seterusnya. Itu tidak benar. Jadi pengalaman kita kemarin memang ditanya di isi form ya, tapi ya udah that's it gitu. Jadi tidak ada masalah. Oke. Visa Amerika juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, teman-teman. Karena kan Ethiopia pun terbang ke Europe kan, banyak juga ke Amerika juga terbang. Jadi artinya tektokannya itu banyak gitu ya. Aman. Ya, Sobat Kota aman. Jadi kalau mau jalan-jalan daerah Ethiopia masih aman. Mau kemana? Kalau dilihat pertanyaannya Bro Enoch ya, memang banyak yang belum tahu soal Ethiopia ini. Jadi memang perlu ini ya. Taunya zaman dahulu kala kali ya, waktu busung lapar ya. Sekarang udah nggak lapar dia. Iya, betul. Nah, visanya tempel nggak nih? Ada di print. Tempel. Di print terus tempel ya? Di print ya, di print. Event saya di online sekarang bisa. Oke, masih ada yang mau tanya langsung via Zoom?
Tadi Ibu Lucy ada yang nanya nih kalau di Kenya, tapi kita lagi bahasnya Ethiopia, Bu. Mungkin sesi lain kali ya. Tapi kalau Ethiopia aman. Bener aman. Aman ya, Sis Evi ya. Udah 10 tahun bolak-balik aman. Kenapa? Kayaknya kenapa? Mungkin saya bisa bantu jawab. Kalau Kenya, dia bilang turis wanita nggak boleh sendirian karena tingkat perkosaannya lumayan tinggi. Nah, kalau Ethiopia aman nggak gitu? Ya, memang di beberapa negara Afrika, terutama di event di South Africa dan juga di Kenya, kalau itu agak riskan untuk di Kenya untuk perempuan jalan-jalan sendiri gitu. Jadi mesti hati-hati. Tapi kalau di Ethiopia aman. Oke, mantap. Bisa kejawab nggak? Ya. Jawab aman. Kalau udah 10 tahun bolak-balik mah masih sehat walafiat begini, masih berprestasi gini, ya aman lah pasti. Ya kan. Nah, tapi kalau gitu berarti untuk backpackeran sebenarnya lebih baik jangan lah ya kalau pertama kali ya. Kecuali kayak Sis Evi udah tahu, udah kenal orang sana, gitu ya. Kalau backpacker sendirian pertama kali rasanya gimana, Bu? Oke ya, backpacker sendirian? Mungkin Bro Budi bisa bantu? Ya, kalau backpackeran sih sebenarnya sih lebih baik. Salah, cuma ya. Koneksinya oke, Bro Budi dulu, silakan. Ya, kita sarankan sih harus pakai ini ya, biar menghemat waktu juga. Kalau nggak tahu apa-apa gimana ya, ya menghemat waktu ya. Lebih baik sama paket tour atau segala macam. Oke. Kecuali kayak Sis Evi itu, dia kan saudaranya di sono semua ya, mungkin jadi aman. 10 tahun udah pasti punya saudara bolak-balik. Gitu. Ya. Enggak, kalau punya waktu banyak, nggak apa-apa untuk mencoba itu. Betul, kalau punya waktu ya isunya itu. Tapi mungkin kalau punya waktu banyak, masuknya Addis Ababa dulu. Tapi kalau masuk sampai ke daerah yang utara gitu, agak serem gitu, oke nggak sih? Aman nggak? Selama kalau saya ya, berdasarkan experience saya, selama di Ethiopia, event di perbatasan Somali, itu juga aman. No problem. Oke, Sobat Kota, jelas nih, sudah jelas sampai mau deket perbatasan Somalia, aman. Gitu ya. Contohnya saya tambahin lagi itu, saya ngopi malam-malam di Aksum tuh jam 11 malam, nggak ada masalah. Ya, jadi sebenarnya aman-aman aja. Memang orang tuh taunya Afrika nggak aman, padahal luas banget tuh negeri Afrika. Ada 60 negara, jadi mungkin pikirannya seperti itu ya. Tapi Ethiopia sih so far sih aman untuk kunjungan wisata. Sampai jam 11 malam ngopi juga aman ya. Iya, betul. Copet gitu mah sedikit gitu ya. Gitu. Soalnya kan kalau kita ke Paris gitu ya, ke Eropa gitu, itu kan kadang copet kan banyak orang. Nah, banyak banget ya. Kalau di sini beda lah ya, sana lebih aman ya. Ya. Apa memang ya di mana aja kita harus belajar? Harus hati-hati, harus hati-hati. Oke, berarti jawabannya itu Sobat Kota, di mana aja, mau di mana, mau di Paris kayak, mau di Jakarta sekalipun, ya kita harus tetap jaga diri dimanapun kita kalau mau traveling. Setuju ya? Ya. Oke. Sis Dona mau nanya tuh. Sis Dona mau nanya. Ya, oke, silakan Sis Dona. Ya, makasih bro. Sorry saya tutup sedikit. Karena saya mau tanya sama Budi dan Sis Evi, saya tour leader nih. Ya, halo Bu. Silakan. Kalau untuk tour leader kan biasa kita harus lebih dulu kalau kita mau. Nah, itu gimana fasilitas untuk tour leader di pesawatnya? Apakah kalau misalkan tiba-tiba dapat seatnya di belakang, kan agak susah saat mau landingnya ya. Gimana? Itu untuk berbagi itu sebenarnya kalau waktu di leader kan nggak bisa keluar ya, nggak boleh keluar, kata Bu, di suara aku di sinyalnya agak kurang ya Bu, agak putus-putus nih. Ya, halo, jelas belum? Masih putus-putus. Masih putus. Apa mungkin udah jelas di chat apa? Atau mungkin ditulis saja kali ya.
Iya, soalnya putus-putus suaranya. Putus-putus ya? Ini udah? Iya. Sudah? Ya, jelas. Ya, jadi ini seperti itu yang pertama, bagaimana dengan Twitter, apa dia bisa melakukan tongkat atau kita ikut tempatnya Sis Evi gitu kan, ground tour-nya berarti kan tidak ada tongkat tour leader ya. Kayak di Paris kan nggak bisa kita ngeluarin tongkat tour leader, karena kita mengeluarkan tongkat tour leader jadi incaran copet gitu kan. Nah terus kalau itu satu, yang kedua vitamin gizinya tuh gimana tuh di sana? Tadi soalnya kayaknya toko souvenir nggak disinggung-singgung gitu, itu sih umum. Makasih ya, itu aja. Oke, menarik banget nih. Ini soal tongkat tour leader bisa dinaikin apa enggak? Kalau nggak salah itu ya pertanyaannya. Oh iya, terus Iya, selain iya. itu satu lagi? Ya, satu lagi ini soal souvenir. Apa yang bisa dibawa pulang nih? Ini bagus banget pertanyaannya nih. Ada yang kelewat ternyata tadi. Kira-kira bawa pulang apa? Kalau kita bawain mereka sarung, kita bisa bawain orang Indonesia pulang keluarga tuh apa gitu. Banyak ya. Oh ya, kalau saya jawab dulu, tongkat tour leader gitu ya. Itu bisa banget. Jelas dengar suara saya ya. Jelas. Bisa banget untuk dinaikkan dan itu tidak menjadi incaran pencopet seperti di Paris ataupun di Eropa destination lainnya gitu ya, karena memang di sana lebih masyarakatnya karena masih welcome gitu ya sama turis, dan juga dia juga meskipun tetap kayak di event-event festival yang crowded, kita harus hati-hati. Kadang-kadang copetnya itu bukan dari orang lokal gitu ya, ada juga dari pernah kejadian tuh turis sendiri yang ternyata ngambil tas kamera gitu, itu terjadi di situ gitu, di saat festival gitu. Nah untuk itu kehati-hatian harus tetap ada gitu. Dan juga kalau untuk souvenir di sana selain kopi mungkin juga ada seperti tenun yang dibuat dari kapas asli, itu masih banyak bisa kita temui di daerah sebelah selatan. Mereka ngebuat sendiri dengan perlengkapan tradisional banget, dan juga carving, ukiran-ukiran gitu. Itu sih. Okay. Ya, yang khas Afrika ya banyak kan seperti itu, ukiran ya banyak kan, dan juga lukisan. Ada lagi nggak Bu? Berarti terjawab Ibu Dona. Berarti untuk tour leader aman ya? Yes. Macam maksudnya bilang ada gizi gitu kan? Don't worry ya. Oke, thank you ya, tinggal ya, sama-sama. Oke, thank you Ibu Dona. Ada pertanyaan lagi yang langsung dari Zoom? Tidak ada? Mungkin kita selesaikan dulu sesi tanya jawab di sini. Oke, berarti tapi buat Bapak Ibu semua, jangan pergi dulu. Ini udah ada yang live juga. Jangan pergi dulu, kita akan langsung foto grup dulu. Ya, foto grup dulu sebelumnya. Nah, ini kita akan punya kenang-kenangan sama-sama gitu ya. Foto grup dulu kan kita mesti jejer sama-sama pakai banner gitu ya. Kali ini enggak. Kita foto grupnya Zoom aja dulu ya. Oke, semuanya boleh di-on kan? Semuanya boleh di-on-in. Untuk videonya dinyalakan lebih dulu. Minta bantuannya untuk videonya semua dinyalakan. Jadi saya bisa lihat sobat kota semua yang ada di Zoom. Nah ini juga teman-teman yang di YouTube kalau kangen gue pengen ikutan live langsung, mungkin bisa DM langsung ke YouTube di bawah kali. Saya mau dong ikut ini gimana caranya gitu ya. Jadi bisa langsung live sama kita. Oke, tolong minta yang lain semua bisa dibuka. Jadi biar kelihatan lebih excited, saya juga bikin saya tambah semangat gitu kan kalau lihat wajahnya langsung, senyumnya, senyum aslinya, senyum palsunya, ya. Bisa yang lain sudah? Apakah yang lain sudah? Sudah siap? Kayaknya masih banyak yang belum ya. Yang cantik, yang ganteng, boleh dibuka live.
dibikin live videonya, dinyalain. Oke. Malu. Malu. Jangan malu-malu. Nanti dapat jangan hadiah dari malu-malu. Ethiopian Airlines. Ya, ayo yang cantik, yang ganteng dibuka. Oke, kita mulai aja langsung fotonya ya. Sesi fotonya semuanya kasih jempolnya buat narasumber kita, buat Kongko Wisata, semuanya disiapin. Mungkin apakah dari ini sudah siap untuk berfoto? Siap? Kita hitung boleh? 1, 2, 3 kasih senyum yang paling keren. Ya. Udah? Oke. Mantap ini foto grupnya kali ini ya. Mudah-mudahan mukanya jadi lebih muda ya, lebih keriputnya sudah mulai hilang. Nah, sekarang kita ada feedback di sini untuk pooling sedikit, minta waktunya buat Bapak Ibu untuk menilai. Jadi ini sangat baik sekali buat Kongko Wisata, jadi bisa tahu, masukannya apa, yang kurang di mana, sisi apanya yang baik, yang cocok di mana, apa yang kurang, apa yang baik, mungkin bisa ditulis ini jadi buat menilai improve ke depannya. Gitu. Sudah semua dipooling? Ya. Kayak saya jadi ingat saya kalau bawa grup terakhirnya suruh isi kuesioner ya. Oke. Sudah semua? Oke, kita foto udah. Sesinya mudah-mudahan kali ini betul-betul men-inspiring buat Bapak Ibu semua yang di YouTube sekalipun. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pilihan destinasi berikutnya, ya. Kita grup foto sudah. Wah, mantep tadi jempolnya semua keluar ya. Dan ini sedikit mungkin di penghujung acara. Thank you banget buat Pak Budi Santoso. Ini Pak Budi Santoso sama saya nih, Eno Santoso, kayak saudaraan ya. Saudara kita, adik kakak. Masa lupa sama kokonya sendiri. Pak Budi untuk waktunya. Jadi kalau kita tahu semua tahu kalau mau ada problem di Ethiopian Airlines, kita bisa telepon siapa. Ini orangnya gitu ya. Dia akan welcome banget. Kita udah lihat bahwa Ethiopian Airlines diwakili oleh Pak Budi sangat welcome. Jadi teman-teman kalau mau terbang bisa pakai Ethiopian Airlines. Dan juga Sis Evi, thank you buat berbagi pengalamannya yang selama 19 tahun jalan-jalan dia bagi pengalaman. Dan onta buat semua teman-teman, sahabat yang sudah menjadikan wadah ini untuk berbagi pandemi ini kan ya. Mereka punya inovasi untuk memberikan terus wisata pariwisata ini nggak mati, tetap hidup gitu ya. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang nonton di YouTube ataupun yang ada di Zoom. Jangan lupa untuk follow Instagram Kongko Wisata ataupun subscribe dan like dan share video ini ya di YouTube Kongko Wisata. Jangan lupa ya. Dan juga untuk Facebook-nya jangan lupa ya untuk di like page-nya juga. Oke, demikian seluruh rangkaian acara kita. Saya Eno San. Ya, Instagram saya juga namanya Eno_San. Coba bercanda Bapak Ibu. Kalau mau follow juga boleh. Ya, kalau juga boleh. Thank you. Demikian seluruh rangkaian acara kita. Saya bersyukur, terima kasih buat kesempatannya bisa hadir dan ambil bagian dalam acara